Pak Gilbert, habis metik jeruk kah? Enggak, tadi kebetulan ke kebun aja, Bu. Tapi sepintas kayak lemon hijau ya? Enggak ya? Eh, apa lemon lemon apa ya? Jeruk manis. Oh, jeruk manis. Iya, iya, iya. Jeruk manis. Bibit dari Ponti, apa jeruk Ponti. Uh, Madu. seger. Di sini mahal itu. Serius. Iya, jeruk ponti yang iya, yang enak itu. Heeh. Saya tan- Seger. Bisa. saya tanam 2013, dua pohon kebetulan lebat buahnya. Berarti ada penampungnya ya, Pak? Enggak, buat anu aja. Ya siapa yang mau makan ambil. Bebas, Bu, Oh, bebas, Bu. jauh jauh dari rumah, Pak? Eh, Kebun itu saya dari Pangkalan Bondari ke kebun itu kurang lebih perjalanan sekitar 160-an, 156 kilo. 160 kilometer. Ya, Wah, berarti udah hampir sama kayak ke Palangkaraya dong. enggak Bu. Kalau dari Pangkalan Bun kan 300, hampir 400 kilo. 300 sekian kilo. Berarti ke arah Di daerah berarti ke kebun saya di daerah Lamandau, Bu. Saya buka kebun di sana kebetulan tadi saya lagi ngantar beras buat anu karyawan kerja aja kok. Oh, Lamandau. Oh Ya, iya iya, oke 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 daerah oke. daerah Nangabulik, Bu. Iya 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 Lamandau Lamandau. Mm, Lamandau Lamandau itu dari situ bisa ke Sukamara atau jalannya lain lagi ya Pak? Kalau ke Nah, kalau Sukamara. kalau Pangkalan Bon kita kalau ke Lamandau arah balik ke arah Palangka, cuman kita nanti dari Simpang Runtuh kita ke kiri. Nah, kalau ke Sukamara kan dia lurus dari Pangkalan Bon ke Kota Waringin Lama, langsung Sukamara. Oh iya 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 iya. Saya pernah paling jauh Sampit waktu itu ada kunjungan kerja kita dari Polda paling jauh. Ke Pangkalan Bun kan jauh banget ya Pak, 10 jam ya dari Palangkaraya ya. 7-8 jam. Bengek. Tapi jalannya bagus Pak. Kalau ke Barito Utara Pak, waduh Pak, sinyal aja nggak ada Pak. Kalau ke Bari itu udah bagus malah Bu. Tahu kurang lebih 2 tahun lalu kami dari Puruk Caho ada pertemuan hamba-hamba Tuhan di sana. Bagus jalannya Bu. Wih, pokoknya Pak kalau dulu kita berangkat jam 12 malam supaya nyampe di Palangkaraya jam 6 subuh, pernah pecah ban Pak. Stres saya Pak di hutan itu Pak. Sama tadi saya bocor ban juga, makanya agak telat masuk. Tapi kan nggak sepi kan Pak? Sepi ya Pak? Masih sepi. Enggak, tadi saya lewat lewat terobosan, lewat jalan perusahaan Korindo. Wow. Tapi syukurlah Pak, di sana kan belum ada begal Pak. Hmm. Enggak ada, Bu. Puji Iya Tuhan di sini. makanya. Iya, makanya Pak. Iya, begal sih nggak ada. Kalimantan Tengah itu saya bilang aman sih. Kalimantan Aman. Tengah aman, aman, aman. Kalimantan Selatan pun masih aman. Masih aman sih. Aman dia. Kalau daerah Kalimantan ini kurang lebih aman dia. Hampir rata-rata aman. Aman, aman. Kalau Kalimantan yang baru jadi IKN ya sekarang sih nggak tahu deh perkembangannya seperti apa. Karena kan udah banyak orang kota masuk ke sana.
kurang lebih apa tahun 2000 ya, 2024 kemarin bulan Mei saya ke IKN. Tapi PP sih Bu, kami pergi pulang aja. Hah, PP dari mana, Pak? Berarti nembus itu? Dari Pangkalan Bonto Bu. Iya, 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 saya tahu. Iya, iya benar. Berapa jam, Pak? Kalau dari Pangkalan Bon 1 hari 1 malam, kebetulan saya gantian sama istri bawa mobil. Uh, buset. Sama istri. Wah, luar biasa banget ya. Kalau super Gantian, Medan. gantian bawa mobil Bu. Tapi ada sepanjang jalan sinyal, Pak. Hmm, yang agak kurang sinyal itu di daerah perbatasan Kalteng sama Kalsel. Berapa jam tuh, Eh, Pak? Nggak ada, berapa jam tuh, Pak? bukan Nggak ada. Kalsel, apa Kalsel sama Kaltim yang itu pertengahannya yang kurang lebih sekitar nggak nyampe 1 jam sih Bu, yang putus jaringan. Waduh, Pak. Tapi sepi nggak itu, Pak? Yang 1 jam itu, Pak, nggak ada sinyal. Saya Iya, stres, Pak. rame sekarang Bu, nggak ada Nah, putusnya kendaraan. Kayak Kaltim Kalsel itu kayaknya nggak ada putusnya kendaraan. aduh, Pak. Kalau di ke Barito Utara, Pak, itu apalagi perusahaan itu, Pak, nggak ada sinyal, Pak. Aduh, Pak. Kalau Nah dulu, iya kalau daerah sana iya Bu iya, masih benar. langka. Iya, pokoknya kita kalau lihat perusahaan itu nggak ada sinyal, habis sinyal tuh nggak ada. Pokoknya ngeri lah kalau, tapi puji Tuhan sih nggak pernah. Walaupun kita tengah malam sih nggak pernah sih. Orang-orangnya masih aman kok, masih aman, masih Iya Bu, aman. puji Tuhan untuk Kalimantan, puji Tuhan dia Tapi aman. Pangkalan pun sekarang maju ya Pak ya. Mall aja ada ya. Ya, adalah Bu. Iya, Ho- Hotel aja sudah. iya ada itu di situ ada istri junior suami saya buka klinik kecantikan, Dokter Nova. Nggak tahu deh, istri mungkin tahu. Dia buka klinik kecantikan di Pangkalan Bun. Orangnya Dokter, gemuk-gemuk Bu. iya putih. Ya, besar angka ya, eh, aparat juga suaminya. Iya betul. Iya, dia liatin suami saya. Nah, dia ini apa? Ya, kecantikan dia. Kebetulan istri saya langganan ini apa ini? Krim apa ya? Krim apa ya? Iya, krim muka kali Ya. ya. Kebetulan kalau lagi bersihkan muka juga ya kulit ya ke dia juga. Iya, iya. Lumayan Dia terkenal pun, ya di Pang. dia punya anggota kalau waktu ya saya ikut waktu itu kan nggak salah orang 4 ya dia punya anggota. Iya, karena suaminya pernah tugas di situ kalau nggak kabak. Oh, Wakapolres ya, Hmm. lupa saya. Antara itu deh suaminya dulu sempet, karena dulu sempet, Ya tapi suaminya udah pindah Bu. Tapi ibu itu kok masih sering kok. suaminya udah jadi Kapolres di mana ya? Di Makassar. Oh, pindah-pindah suaminya. Cuman dia di situ sama, cuman Nah, kliniknya lumayan bagus Bu. iya. Kliniknya lumayan bagus. Kalau nggak salah namanya NAF deh, NAF apa gitu. Iya, klinik kecantikan. Istri saya yang teman itu mereka yang saling ini. Kalau saya nggak terlalu ini Bu. Karena saya cuma Hmm. bagian sopir tukang antar aja Bu. Aduh, ikan bakar di sana Pak ya. Kangen saya ikan bakar Kalimantan Tengah. Iya, soalnya Kalimantan Tengah kan anu apa itu macam-macam ikan itu kan hampir semua ikan yang Ih, ada di pulau lain Kalimantan banyak. saya suka ikan baung Pak. Suka Iya, banget ikan apalagi baung. di masa asam enak Bu, bawang. Tapi kayaknya enakan dibakar deh. Kalau baung kalau nggak pinter bau Pak, bawa lumpur. Oh, anu dia punya trik bumbu sendiri Bu dia. Iya, bener. Diasem sih enak sih. Kalau anu iya bener diasem, dibakar. Kalau di Palangkaraya Pak, ikan bakar pelangi Pak, Iya, pelangi. itu terkenal. Kalau nggak salah Ikan bakar di pelangi. Sampit kayaknya ada cabang juga dia. Oh, ada ya Pak ya? Sampit udah lumayan juga, udah luar biasa juga Sampit Bu. Sampit mah dari dulu itu Pak. Penerbangan aja banyak dari Jakarta Pak. Tapi kalau penerbangan besaran Pangkalan Bon, pesawatnya besaran Pangkalan Bon, Boeing. Oh, iya Pak ya. Batik Air masuk Kalau nggak Pak? Batik Air masuk mas, nggak Pak? batik masuk Bu, masuk. Wow, Flying, Citylink, Citylink. Citylink
Sekarang udah anu alih lagi. Dulu sempat di hampir setahunan lebih. Pas batik masuk, Citiling udah enggak. Ke Palangkaraya sekarang Pak cuma 4 penerbangan atau 5 penerbangan. Udah nggak tahu saya. Kok makin dikit saya juga bingung. Makin sedikit. Lumayan anu, lumayan untuk Pangkalan Bun luar biasa. Anu, peningkatannya luar biasa. Karena memang di Pangkalan Bun itu memang maksudnya perusahaan kan masih banyak ya Pak ya. Sampit. Jadi kayaknya memang kalau untuk apa namanya transportasi penerbangan memang kayaknya masih lebih banyak ke Sampit orang-orang. Nggak tahu deh kenapa. Yang kemana itu, Bu? Dari Jakarta. Dari Jakarta ke Sampit. Hmm, Tapi kalau penerbangan sebenarnya Jakarta Sampit apa Jakarta Pangkalan Bun, Pak, yang lebih ramai? itu anu tergantung, Bu. Kalau Pangkalan Bun rame juga, rame hari-hari dia. Kalau Jakarta, Surabaya, Semarang itu hari-hari. Oh iya, Pak ya. Di Hari sini kalau rata-rata Boeing, adapun yang kecil-kecil kadang ya kalau masuk itu Lion kadang, yang tap- itu yang masih tap- ada. tapi kan sudah nggak ada lagi kan, Pak, penerbangan malam. Udah nggak ada. Kalau Palangkaraya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Batasnya sore. Kurang tahu ya, Bu. Kalau tahun kemarin sih ada. Nggak ada. Palangkaraya udah batasnya sore. Dia udah nggak ada lagi terbang malam. Tunggu yang Nggak tahu penerbangan deh. Pokoknya sejak asap-asap itu deh. Tapi 3 tahun udah nggak asap ya, Pak ya. Puji Tuhan deh. kapan itu? Ada hamba Tuhan terbang dia berangkat jam setengah 7 malam, jam 7 malam ya. Saya lupa Kak Oh, hari apa ya. Ada penerbangan Pangkalan Bun. oh benar, benar. Bapak dosen udah masuk. Oke, baik kita lanjutkan ya. Sudah pada minum ya. Oke, nah ini karena ya dulu di rumah masing-masing tidak apa-apa minum asal jangan keluar dari Zoom ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan hukum struktur yang berikutnya, kan itu ada 17 dan 16 ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu silakan kalau misalnya ada eh, berhubungan dengan materi yang saya sampaikan tadi atau mungkin juga berkaitan dengan materi sebelumnya. Ada yang mungkin kurang dipahami, silakan. Ya ada, silakan. Mbak Meriwati Simanjuntak, silakan. Ya, Pak, Shalom Pak. Ya, salam, salam, salam. Pak, saya mau bertanya tentang yang tadi di awal kan sempat Bapak singgung tentang makan darah itu, Pak. Eh, di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru kan, Pak, itu ada ada disebutkan gitu larangan tentang memakan darah. Hmm. Jadi kalau misalkan yang kisah kisah Rasul 15 ayat 29 itu hermeneutikanya gimana itu, Pak? Oke, situ aja pertanyaannya. Ya Pak, karena saya lihat di imamat juga kan di Ya, situ disebutkan janganlah kamu karena darah itu merupakan nyawa, terus disuruh di sana harus ditumpahkan ke tanah dan harus ditutupin gitu. Di ya, ya, ya. kisah Rasul juga disebutkan ada larangan itu juga gitu Pak. Oke, baik. Bagaimana menurut Bapak? Jadi Terima gini, kasih. kalau kita dalam perjanjian lama, semua aturan hukum Taurat itu kan ada ya. Bukan hanya tidak boleh makan darah, harus sunat, dan yang lain sebagainya ya. Bahkan ya, kalau seperti yang kita makan sekarang ini, ya tidak boleh makan babi kan, ya kan gitu. Kalau istilah begitu ya. Nah ini perhatikan nih, ini perjanjian lama itu adalah kalau dikatakan bayangan masa persiapan untuk penggenapan di nanti di zamannya setelah Yesus ya, bukan berarti Yesus hadir membatalkan hukum Taurat atau aturan-aturan yang ada di sana. Tujuannya sebenarnya untuk apa? Ini untuk menjaga melihara hidup dalam kesucian, gitu ya, dengan eh, cara-cara atau simbol-simbol
ya yang atau bisa dikatakan tipologi ya kan gitu atau simbol ya di dalam eh, perjanjian lama itu. Nah, itu sekali lagi adalah tujuannya apa sebenarnya? Untuk memelihara, menjaga hidup dalam kesucian. Gitu ya. Dengan cara-cara demikian. Harus kudus. Maka dikatakan mempersembahkan korban pun jangan yang bercacat celah. Itu kan? Ya, ya berarti artinya harus yang memberikan yang terbaik kan gitu ya. Nah, terbaik. Nah, aturan itu ketika masuk dalam perjanjian baru artinya dalam penggenapan dalam Yesus Kristus bukan lagi kesucian kekudusan itu kepada hal-hal yang sifatnya material ataupun fisik. Ya, itulah sebabnya kita diutus yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk hidup kudus suci, untuk meninggalkan kebiasaan kehidupan yang lama, ya, kehidupan yang lama. Ya, nah itu. Jadi bukan lagi kepada aturan-aturan yang sifatnya materi. Itu kan sering ditegur oleh Tuhan Yesus orang Farisi ahli Taurat. Mereka sangat berpegang kepada hal-hal yang sifatnya material, ya kan? Hal sifatnya yang kelihatannya cara apa kalau misalnya ada itu ada murid-muridnya makan tidak cuci tangan. Nah, itu konsep mereka konsep perjanjian lama kan gitu ya. Ditegur ya, Yesus ditegur murid-muridmu maka cuci tangan seperti murid yang lainnya kan gitu. Dan banyak ya kasus-kasus yang tertentu ditegur oleh Tuhan berhubungan dengan hukum Taurat. Nah, hubungan dengan kisah para rasul tadi ingat ya, orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama itu seperti Simon Petrus, Paulus, dan yang lain, itu ada di masa transisi. Ya, transisi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya, atau setelah pencurahan Roh Kudus. Maka mereka masih melekat aturan yang perjanjian lama itu. Dan mereka tetap mau melakukan itu. Dan bukan menjadi suatu ketetapan. Itu loh ya. Ya, jadi itu ya. Nah, ketetapan secara universal gitu. Paham ya, Bu ya? Nah, itu di zaman transisi itu memang mereka masih lakukan Simon Petrus termasuk. Ingat ya, dan Barnabas dan yang lain, Paulus ya kan gitu ya. Itu masa transisi. Dan kalau mereka memaksakan seperti kita sekarang ini, kondisi kita makan apa saja begitu ya. Kalau teman itu bagaimana bisa mereka bisa masuk Injil pada mereka kalau tidak mengkontekstualkan dengan hal-hal yang demikian yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan yang tukar rohaniannya. Maka dikatakan kalau dulu gereja itu kalau dulu dia penekanan hal keagamaan itu simbolnya adalah bait Allah secara fisik, ya kan? Dan atau kemah atau sinagog ya simbol balik kehadiran Tuhan. Kalau sekarang kan bukan lagi pengertian fisik. Siapa? Rohani, yaitu kita ini. Kalau sunat sekarang bukan lagi sunat fisik. Sunat rohani, kapan terjadi sunat rohani? Ketika orang mengambil keputusan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau dulu tanda anak Allah Abraham diperintahkan apa? Harus sunat. Apakah juga sunat itu sekarang diharuskan dan berhubungan dengan kehidupan kekal sebagai anak-anak Allah? Enggak ada lagi hubungannya itu kan gitu. Menjadi anak-anak Allah Yohanes 1:12, itu kan? Yaitu ketika orang percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat dan seterusnya. Itu Bu ya. Jadi itu bukan aturan universal. Karena mereka masa transisi yang mereka harus lakukan itu di zaman itu ya. Harus mereka mengikuti begitu ya. Nah, karena Injil itu harus tersebar, jangan sampai terhambat penginjilan hanya karena kita sengaja melanggar aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Ya. Ya, kira-kira seperti itu yang menjadi tanggapan saya. Makanya melihat Alkitab itu kan sudah katakan kontekstual itu apa lihat konteks itu antara ayat dengan ayat, dari ayat ke pasal, dari kitab kepada kitab, dari perjanjian kepada perjanjian. Gitu caranya. Banyak kan orang tidak melihat itu, hubungan itu. Saya katakan perjanjian lama itu bayangan. Bayangan itu bukan berarti kebohongan atau dusta. Itu kebenaran yang akan terjadi ke depan. Makanya apa dikatakan Yesus, semua yang diperkatakan Nabi ya tentang aku harus digenapi.
Bahkan dikatakan dengan hadirnya saya sudah digenapi. Gitu. Jadi apa itu yang digenapi? Bukan masalah aturan-aturan tadi, tapi adalah penggenapan itu adalah janji kedatangan Mesias yang dapat menyelesaikan setiap persoalan manusia untuk hari ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya. Dia menjadi Mesias juru selamat yang datang ke dunia ini. Begitu, Bu, ya. Sama seperti tadi, jangan dibuat itu di perjanjian baru di kitab Timotius dan juga kitab Filipi tentang aturan kepada wanita. Wanita harus memiliki tutup kepala, hijab, ya kan? Nah, hijab itu. Nah, kalau kita mau ikuti itu berarti semua orang Kristen, perempuan-perempuan Kristen sekarang harus ikuti dong. Kan gitu. Ya. Nah, kan teman kita saudara kita sebelah dipikirnya itu hijab itu milik mereka. Jauh sebelum ada agama Islam, hijab itu sudah ada. Kan itu jadi itu bukan milik agama tertentu. Ya, di Korintus Paulus sudah mengatakan itu. Tapi apakah itu secara universal? Harus gitu kan? Tidak, di zaman itu. Buat kita bukan lagi penutup kepala, tapi menjaga pikiran supaya kudus suci. Maka dikatakan apa dikatakan itu? Ya, kita harus memikirkan apa yang suci, apa yang mulia, apa yang benar kan gitu ya. Nah itu. Kita seperti itu ya. Oke, jadi itu bukan aturan yang universal diberlakukan sampai dari turun temurun. Darah itu ya, itu dalam simbol kehidupan ya. Kalau dihubungkan dengan makanan, ya hubungkan dengan makanan. Sekarang ini kalau makan ayam, siapa yang menjamin itu nggak ada darahnya? Sekalipun udah matang. Ada nggak yang menjamin? Apapun jenis daging yang kita makan, itu kalau dikasih pembesar ada titik-titik darah di situ. Haram dong kita. Ya kan gitu. Kalau itu kan, nah, kan haram jadinya kan gitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan, Paulus juga sudah mengatakan demikian. Yang haram itu bukan apa yang kemasuk ke mulut, ya. Itu berarti makanan, jenis yang makanan. Tapi apa yang keluar dari hati kita itu yang menjadi haram. Itu kata-kata yang kotor, kata-kata yang najis, ya kan? Ya, kata-kata yang tidak membangun, ya. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang haram, tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu. Darah itu jangan kita makan, tidak ada lagi hubungannya dengan hal rohani, makan atau tidak. Itu hubungannya dengan apa? Kesehatan. Apalagi darah yang mentah. Makanya saya kalau misalnya apa itu makan B2 misalnya kan, ya B2. Nah, saya hindari untuk yang ada darahnya. Bukan karena saya penganut perjanjian lama, ya di Taurat, tapi untuk kesehatan. Kan? Untuk kesehatan ya. Itu bisa merusak kesehatan kita darah itu. Mau matangkah dia, apalagi yang mentah kan gitu. Tidak mungkin kan gitu ya. Nah itu. Jadi kalau ada orang kadang misalnya di Lapo misalnya nih, di warung nasinya orang Batak itu. Ya pesan, ya jangan yang ke darah, orang dengar. Wah, itu pasti Advent. Nah, itu pasti penganut perjanjian lama kan gitu. Padahal bukan kesehatan. Ya kesehatan itu ya Ibu Bu Mary ya memang sering kali ditanya hal seperti itu ya tapi kalau mereka yang menerapkan itu ada gereja tertentu atau mungkin Advent ya silakan itu hak mereka nggak boleh kita larang ya itu hak mereka silakan saja ya nah itu kita pun tidak boleh menghakimi itu ya oke seperti itu Itu Pak, makasih. karena di ayat itu kan Pak, di imamat tadi ya, karena darah itu merupakan nyawa. Jadi kalau misalkan kita memilih untuk tidak memakan darah karena menghormati pengorbanan Kristus lah gitu Pak. Bagaimana menurut Aplikasinya Bapak? boleh, aplikasinya boleh seperti itu, aplikasinya. Tapi jangan kaitkan bahwa kalau kita apa itu makan makan apa namanya orang yang makan darah dengan orang yang tidak makan darah, nah ukurannya apa namanya lebih rohani dan tidak rohani gitu loh, ya, Iya, ya berarti itu saja. dengan kata lain kita tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti Iya. apa yang kita yakini. Ya seperti tadi saya bilang tidak makan gitu. Tapi untuk Iya Pak. untuk saya alasannya bukan hal rohani kesehatan. Tapi kalau dalam yang Baik. untuk menghargai pengorbanan Yesus, bukan lagi sebenarnya mutlak dengan cara seperti itu. Ya.
Tapi itu loh sikap 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 kita silakan saja, tapi bukan itu menjadi doktrin gitu loh ya. Ya, jangan jadi Baik, Pak. doktrin, tapi sikap etika kita ya. Gitu ya. Baik, Pak. Ya. Iya, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain dari teman-teman yang lain sebelum kita lanjutkan? Izin Pak, Ya, silakan Bu Baida. Tirai. Eh, mungkin ini agak sedikit berbeda dari materi, tapi berhubungan dengan hermeneutik ya Pak ya. Ya, Dan ya. itu masih tetap pertanyaan di saya. Masalah meminjamkan uang Pak. Hmm. Sering orang-orang memakai ayat-ayat Alkitab untuk orang-orang yang misalkan yang meminjamkan uang begitu Pak. Bagaimana hermeneutik sebenarnya itu Pak? Terima kasih. Oke, ya. Oke, dalam Alkitab diajarkan juga meminjam. Nanti kita lihat di Amsal, kitab-kitab lain ya, Perjanjian Baru dan lain sebagainya. Tapi secara secara apa ya dikatakan ya harus meminjamkan itu kan tidak ada ya, karena meminjamkan itu adalah kerelaan. Hanya diingatkan apabila ada yang dipiutangi benar-benar tidak mampu untuk membayar, benar-benar tidak mampu, bukan pura-pura tidak mampu, lebih baik dibebaskan supaya kita sejahtera, dia pun sejahtera, kan itu ya. Nah, itu kan motivasinya untuk itu gitu. Tapi kan ya kadang-kadang banyak kan pura-pura tidak tidak punya mampu gitu kan, tiba-tiba saya tidak punya duit ini. Nah, besok dilihat udah ganti handphone gitu kan. Nah, itu ya. Jadi meminjamkan itu adalah bagian dari memberi menolong ya. Maka gini, dari zamannya Yesus sampai zaman sekarang, mengapa ada perbandingan? Ya, atau maksudnya perbedaan. Mengapa masih ada orang yang berkekurangan, orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang berkelimpahan, orang yang bodoh, orang yang pinter, ya kan? Nah itu. Atau macam-macam perbedaan itu. Mengapa sampai hari ini masih ada itu? Bukankah Tuhan itu Tuhan yang sungguh baik, penuh kasih? Kenapa nggak disamakan saja? Jangan ada yang berkekurangan, semua hidup berkecukupan. Jangan ada yang orang miskin, semuanya kaya. Jangan ada yang bodoh, semuanya pinter. Kan gitu? Kan mampu nggak Tuhan melakukan itu? Mampu saja. Tapi kenyataannya sampai hari ini ada perbedaan itu. Mengapa? Jawabannya adalah ya, nah, supaya kita yang makanya boleh dikatakan oleh Paulus juga orang yang sudah lebih dewasa ya pasti lebih kaya secara rohani ya bisa membimbing mereka yang masih lemah dalam hal rohani. Mereka mungkin kita hidup berkecukupan, diizinkan oleh Tuhan seperti itu, bukan hanya untuk menikmati diri kita, menikmati kita sendiri, tapi biasanya orang lain yang bisa menikmati, ya kan gitu ya. Nah kan titipan buat kita, artinya kita diberkati untuk menjadi berkat, gitu. Seperti Abraham diberkati untuk menjadi berkat, gitu. Jangan kita bendungan berkat, ya menutup berkat itu. Makanya orang yang bendungan berkat itu akan berkekurangan miskin terus, nggak akan pernah kaya begitu ya. Ya, tapi orang yang kaya rohani pasti memberi. Maka dikatakan lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Nah, ketika orang meminjamkan, itu berarti sifatnya membantu. Makanya dalam meminjamkan itu jangan dikasih bunga tinggi-tinggi. Itu namanya mencekik, ya kan begitu. Ada orang katakan, boleh nggak 10%? 10% boleh, tapi tidak ada suatu kemutlakan. Ya, kalau saya kepada jemaat, kalau mereka meminjamkan, kalau ada uang saya pinjamkan. Tapi kalau misalnya tidak ada, saya kasih nggak pakai kasih bunga gitu, saya kasih bunga. Ya kan? Itu tergantung kepada pribadi kita gitu kan. Nah, kalau mau dengan meminjamkan itu diberkati Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan silakan, jangan ke saya, ke gereja saja, gitu ya. Nah, ada nggak di antara jemaat yang sering meminjam nggak dikembalikan? Oh, cukup banyak. Tapi saya sudah relakan gitu loh. Ya sudah relakan. Jangan sampai nanti dia nggak enak hati nggak datang ke gereja kan gitu. Nggak enak. Saya bilang, Bu, dikembalikan atau tidak, Pak, dikembalikan atau tidak, tetap datang ke gereja ya. Jangan karena pinjaman sehingga tidak mau ke gereja kan gitu ya. Udah kita siapkan hati kita. Atau kita nggak usah meminjamkan, misalnya disebut angka tertentu, kita nggak bisa saya angka itu. Kasih aja misalnya
10% atau 20% dari nominal yang diminta. Saya tidak pinjamkan, saya bantu. Begitu. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Jangan sampai kita ini rentenir ya. Jadi meminjamkan tujuannya untuk mendapatkan lebih banyak. Akhirnya mencekik kalau nggak bisa dikembalikan, ambil barangnya, disimpan di rumah, ditumpuk. Maaf ya, kalau saya katakan sudah cukup banyak rentenir yang saya kenal. Akhir dari hidupnya sangat tragis sekali. Sakit, mati. Ketika udah meninggal, aduh, yang jenguk, yang lewat itu sedikit. Bahkan dikatakan, oh sudah matinya dia. Nah itu kan, ya alhamdulillah lah katanya begitu. Ya kenapa? Ya karena mungkin selama ini punya pengalaman yang pahit dengan dia kan itu. Gitu ya. Jadi orang kita Batak itu kan banyak rentenir ya. Kata gitu ya. Ya, janganlah sampai seperti mencekik 30-50% begitu kan. Ya, ada apa bertahan kekayaan yang didapatkan dengan cara seperti itu. Yang merusak moral, merusak sosial, persahabatan, pertemanan, dimusuhi, ditinggalkan, iya. Ya, ya Bu ya. Oke, Terima baik. kasih, lebih mencerahkan. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, kita sudah 8, saya lanjutkan nanti kalau misalnya masih ada setelah ini ya. Oke. Iya. Oke. Sudah sampai di mana tadi ya? Hukum-hukum struktur. Sorry. Ini stop dulu. Nomor 11, Pak. Nomor apa udah muncul ya? Sudah? Sudah kelihatan? Ibu? Iya, Pak. Tapi belum ada tulisan, Pak. Oke, pesan itu kalau muncul kalau udah ditekan. Ya, oke. Kemudian yang ke-12, persiapan ataupun pendahuluan. Ya, persiapan ataupun pendahuluan. Jadi ada pemasukan latar belakang. Ya, kemudian dilanjutkan untuk peristiwa-peristiwa ataupun suatu gagasan. Misalnya, kita lihat di Kejadian 2:15 sampai ke 17 dan juga dilanjutkan di pasal yang ketiga. Itu ada perintah yang diberikan, ya, itu pendahuluannya. Didahulukan dengan perintah, baru nanti dilanjutkan dengan apa akibat kalau melanggar perintah. Kalau perintah itu dilanggar. Jadi ada pendahuluan, diingatkan dulu. Ini adalah perintah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu pendahuluannya. Lalu isi dari perintah itu ya ditekankan konsekuensinya kalau dilanggar atau kalau ditaati. Itu ya. Nah itu. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ada pasti pendahuluan itu justru sering disebut di situ latar belakangnya. Latar belakangnya. Bisa latar belakang itu apa peristiwa tertentu, bisa juga latar belakang itu menceritakan orang yang ditegur, misalnya seperti kalau perjanjian baru ada Ananias dan Safira. Ya, apa yang melatar belakangi Ananias dan Safira itu dihukum mati? Ada yang melatar belakanginya. Ya, maka dia ada pendahuluan di situ. Ya, pendahuluan itu dengan teguran Petrus bahwa Ananias ini ya dia menjual yang sebenarnya hartanya. Ya hartanya miliknya. Sebenarnya itu kalaupun dijual itu untuk dia. Tapi ketika dia berhadapan dengan Petrus, dia nggak jujur. Ya, tidak jujur. Begitu ya. Itu awal pendahuluannya. Sehingga berdampak kepada hukuman. Karena dia bukan mendustai manusia, tapi mendustai Roh Kudus. Mendustai Roh Kudus sama saja mendustai Allah. Lalu berlanjut cerita setelah dihukum Ananias, berlanjut cerita dengan istrinya Safira. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia juga melakukan kebohongan. Ya, sama seperti suaminya. Ya, akhirnya dihukum juga. Gitu. Nah, jadi itu kita bisa memperhatikan hal-hal yang demikian. Jadi ada persiapannya,
atau pendahuluannya baru masuk pada cerita muatan yang pokok yang sesungguhnya yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang ke-13, ini penyingkatan ataupun ringkasan. Tidak selalu banyak ya. Dari ringkasan dari sebuah kisah besar yang dicatat baik pada bagian sebelumnya ataupun sesudahnya. Jadi gini, kalau kita rangkuman ya, kalau istilah sekarang ini rangkuman atau resum, kalau misalnya kalau kita membuat suatu makalah ya, pendahuluan, pembahasan, setelah pembahasan itu baru ada rangkuman. Rangkuman itu adalah isi atau intisari dari pembahasan. Ya, pembahasan diulang kembali. Gitu ya. Kalau kita di khotbah, misalnya khotbah, ya tadi udah jelas teksnya, temanya, pendahuluannya, kemudian pokok-pokok besarnya, baru terakhir kesimpulan. Apa yang isi kesimpulan itu? Isi dari kesimpulan itu adalah diulang lagi dengan singkat intisari yang ada di pokok besar. Kadang-kala pokok besarnya diulang. Ya, tidak lagi satu pembahasan ulang, tapi itu intisarinya. Nah, dalam Alkitab ada nggak seperti itu? Ada. Ya, Kejadian 2:4 nanti demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, diceritakan kan? Nah, seperti itu. Penyingkatan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, sebelum perkataan ini, kalimat ini, kata demikianlah berarti sudah ada eh, penciptaan pertama, kedua, ketiga, hari keempat, hari kelima, gitu kan? Keenam sudah selesai. Ya sudah selesai. Jadi disingkat, dipadatkan dia. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikian. Nah, itu singkatan, dibuat benar-benar singkat, diringkas gitu ya. Ketika Tuhan Allah menjadi bukan bumi dan langit, itu ya. Oke. Itu yang ke-13, lalu yang berikutnya adalah yang ke-14. Ya, yang ke-14 ini kita bisa melihatnya. Nah, ini tentang tujuan atau satu ayat atau dengan satu ayat atau paragraf. Ini menjelaskan apa ini? Menjelaskan tujuan penulis untuk bagian sebelum atau sesudahnya. Nah, di dalam setiap tulisan itu pasti ada tujuannya. Misalnya kata tujuan itu bisa kita mengerti gini. Kalau udah dimulai dikatakan dengan supaya, ya, supaya. Nah, itu berarti tujuan. Ya, tujuan. Nah, Nah, Pak, kita melihat ada kata-kata di Efesus 1. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 4 dan 5 dan 6. Yuk. Efesus 1 ayat 4, 5 dan 6, minta tolong bantu saya baca. Untuk baca silakan, ada yang bisa bantu. Efesus 1 ayat 4, 5 dan 6. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Iya, jadi ada sesuatu yang dilakukan, yang dikerjakan supaya, itu kan? Nah, supaya, itu ya. Nah, itu tujuannya. Ya, tujuannya. Itu tadi sudah dicontoh itu ya. Jadi jelas. Jadi kita mengerti dia mengatakan demikian pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti, supaya kita mengenal kebenaran. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, itu perlu diperhatikan. Ya, tujuan. Apa sih tujuan Paulus untuk mengatakan demikian? Nah, ya, jadi itu jelas ya. Kalau kata tujuan itu memudahkan kita ketika kita langsung ingat kata supaya. Ya, supaya itu biasanya mengarahkan kepada tujuan ya. Ibu ya, kemudian kita lanjutkan dengan yang berikutnya yang ke-15 ya. Ini tadi ini ke-15, ini nomor 15 ini. Ada tanya jawab ya. Tanya jawab. Yaitu ada pertanyaan atau persoalan yang diusul dengan jawaban. Coba kita lihat satu persatu dulu ya, satu persatu. Markus 12, contoh saja Markus enggak ini coba kita lihat Roma 8 saja deh, Roma 8. Roma 8 ayat 31.
Ini ada tanya jawab ini. Ditanya, dijawab. Ditanya, langsung dijawab. Gitu ya. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ada yang... Mohon Pak izin membaca Pak. Ya, silakan Ibu Rinawati. Roma Roma 8 ayat 31. Sebab Hmm. itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Ya, Jika itu Allah di pihak pertanyaan. kita, Terus. jika Allah di pihak kita, Hmm. siapakah yang akan melawan kita? Terus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya. Siapakah Oke. yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Oke, sampai Tetapi situ dalam cukup, semua, cukup. Ya, cukup. Jadi udah cukup banyak kita temukan tadi situ ada pertanyaan siapakah, 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 terus ada kata bagaimana. Nah, itu langsung ada jawaban, ya. Ada jawaban di situ. Itu perlu diperhatikan, ya. Ditanya, dijawab. Ditanya, dijawab, gitu ya. Jadi itu baru kita masuk melihat satu strukturnya. Ya, dengan menggunakan memperhatikan hukum struktur tanya jawab. Itu tanya jawab. Itu menarik. Belajar Alkitab seperti itu ya. Oke. Saya lanjutkan yang berikutnya yang ke-16 ya, bukti. Ya, bukti. Bukti itu maksudnya apa? Satu bagian membuktikan pernyataan dari bagian sebelumnya ataupun sesudahnya. Jadi gini, ada satu pernyataan-pernyataan yang sebelumnya diperkuat lagi dengan pernyataan, bukti pernyataan lagi. Diperkuat begitu ya. Nah, jadi tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Supaya pendengar jangan lebih kuat, jangan sampai dalam satu keraguan. Sudah dinyatakan, lalu diperkuat lagi pernyataan itu. Misalnya kita lihat, coba kita lihat ya. Di Matius 9 ayat yang kedua. Coba dibaca, Matius 9 ayat 2. Matius 9 ayat 2. Ya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Oke, sampai di situ. Kita lanjut sekarang kita lihat di ayat 5 dan 6. Ya, masih pasal yang sama. Manakah lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Iya, jadi pernyataan di ayat yang kedua tentang mengampuni anak manusia mengampuni dosa diperjelas lagi itu sesudah itu. Mengapa? Karena Yesus pada saat itu bukan hanya berhadapan dengan orang yang lumpuh tadi, tapi dia juga ada orang Farisi ahli Taurat yang menunjukkan bahwa anak manusia Yesus Kristus dapat mengampuni dosa manusia. Jadi sasarannya bukan hanya orang yang sakit pada saat itu, orang lupa seperti, tapi orang-orang sekitarnya menunjukkan bahwa Yesus itu dapat mengampuni dosa manusia. Ini buat mereka nanti akibatnya itu marah kan gitu ya, orang Farisi ahli Taurat begitu, karena dia bilang dia bisa mengampuni dosa. Karena yang mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Sementara yang kita yakini imani adalah Yesus itulah Tuhan, gitu ya. Nah, itu bukti. Jadi diperkuat buktinya. Ya. Nah, buktinya. Oke. Baik, itu ya. Jadi itu sudah kita lihat kemudian yang terakhir ya, kesejajaran. Ya, kesejajaran. Satu frase atau kalimat itu sejajar dengan frase ataupun kalimat berikutnya. Coba kita lihat Kolose 16, Kolose 1 ayat 16 maksudnya. Coba kita lihat Kolose 1 ayat 16. Silakan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu,
yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke. Di mana di situ kesejajarannya ya? Berarti kan itu dimulai dari di dalam Kristus, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Nah, dia sejajar kan? Kalau segala sesuatu dimulai dengan apa? Sorga. Dilanjutkan dengan bumi. Ya. Bahkan lanjutkan dengan perbandingan antara yang kelihatan. Kemudian dengan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Apa hubungan singgasana kerajaan? Itu kan sejajar. Ya. Kemudian pemerintah dengan penguasa sejajar. Ya itu ya. Nah, sejajar. Jadi ada kesejajaran itu. Ya. Kesejajaran itu kan kita bisa bisa melihat bisa termasuk juga ada peningkatan gitu ya, atau peningkatan. Ini menarik ini ya, kalau bisa hal seperti ini ya. Misalnya kalau kita nanti sudah masuk interpretasi, diciptakan segala sesuatu, kemudian dikatakan ada di sorga. Siapa yang diciptakan yang ada di sorga? Nah itu. Kalau udah masuk nanti satu interpretasi, siapa dia ini? Nah, siapa yang dimasukkan diciptakan bagi yang ada di sorga? Ya udah pasti siapa? Karena mungkin Tuhan menciptakan dirinya sendiri kan? Ya, seperti ada seorang teologi juga mengatakan, ya Yesus itu diciptakan oleh Bapa waktu di sorga. Setelah itu baru diutus. Gitu kan. Nah ini kan repot nih kan. Nah ada di sorga. Nah kalau ada di bumi udah pasti kita tahu juga. Yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di bumi ini yang bisa kita lihat. Yang kelihatan itu apa? Udah pasti ya laut, ya gunung dan yang lain sebagainya. Kelihatan. Yang tidak kelihatan apa? Ciptaan yang tidak kelihatan apa? Angin, Pak. Hah? Angin, udara. Angin. Angin kan itu apa lagi? Tapi ada ya, tidak boleh disangkal yang kita itu Oh, angin. Hah? eh, Roh kan? iya. Ya, roh nggak kelihatan. Apalagi yang kayak kelihatan? Jiwa. Kelihatan nggak jiwa? Nah, kan nggak kelihatan. Ya, nah itu. Semua yang tidak kelihatan itu asal usulnya itu adalah dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Nah, bisa nggak kita manusia menciptakan sesuatu yang tidak kelihatan? Nah, bisa kan? Itu hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan itu. Ya, jadi itu ya. Nah, oke. Kalau kita yang tidak kelihatan itu kita tambah-tambah kan gitu ya. Itu roh misalnya roh kecelakaan, ya kan, roh ngantuk, roh apa lagi tuh ya. Ya banyak roh gitu ya. Tengking ya kan, hamba Tuhan kan seringkali begitu ya. Tengking itu segala roh gitu. Padahal dalam Alkitab tidak ada kata-kata seperti itu. Ya roh ngantuk, roh kecelakaan, roh apa lagi tuh banyak macam. Ya ketika dua pelepasan kan gitu ya. Nah, maaf, saya katakan kalau misalnya ada roh ngantuk, lalu kita ngantuk pada saat ini lagi belajar, saya tengking itu roh ngantuk pergi, keluar, dia pergi. Kalau memang ada ya, ya berarti kita melek 24 jam. Karena roh ngantuknya udah pergi, ya kan? Udah lepas. Ya 24 jam melek aja. Nah, kalau coba sakit orang kalau misalnya 24 jam melek nggak tidur-tidur. Nggak tidur aja dalam semalam kita susah tidur aja susah terganggu kan gitu ya. Nah, jadi janganlah semuanya kita buat ada roh-roh gitu kan kan gitu ya. Nah itu ya. Itu semua itu digunakan. Roh itu hanya ada roh manusia, roh Tuhan, roh iblis, roh malaikat. Ya kan gitu dan tidak kelihatan. Jangan dihubungkan roh-roh yang lain. Mungkin itu karena pengalaman kali ya. Tapi dalam Alkitab tidak ada begitu ya. Nah, oke. Kemudian pada masalah tentang kerajaan pemerintah itu semua penguasa itu juga adalah dari Tuhan ya. Dan Tuhan yang memulai. Manusia sadar atau tidak untuk hal itu ya. Oke, nah itu nah 17 ya hukum-hukum struktur perlu kita amati ya pada saat memahami Alkitab. Ya, ternyata tidak mudah ya untuk mengerti Alkitab, memahami Alkitab supaya menemukan mutiara yang benar-benar murni, utuh. Nah, itu butuh kerja keras.
butuh ketelitian, ya. Penyakit manusia itu seringkali ada penyakit namanya kutil. Apa itu kutil? Kurang teliti. Nah, nah, sudah kurang teliti ditambah lagi kurang rapi, kan begitu ya. Nah itu. Jadi nggak rapi dikerjakannya, asal yang penting jadilah, terserah mau seperti apa, kan begitu ya. Nah itu, jadi harus namanya teliti. Seorang yang teliti itu benar-benar membutuhkan hati yang fokus untuk belajar, konsentrasi, melibatkan kemampuan kita dengan kemampuan Roh Kudus yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, ya. Itu. Jadi dengan ini adalah cara metode untuk menolong kita, ya, untuk pengamatan seperti ini menolong kita dengan ada dasar begini. Nah, Roh Kudus itu kan apa namanya, Roh Kudus itu adalah sesuatu yang tertib. Roh Kudus itu sesuatu yang dilakukan, dikerjakan dengan apa yang kita miliki, gitu ya. Oke, jadi menyampaikan ajaran Alkitab, firman kepada orang lain, itu harus kita lebih dahulu kerja keras dulu. Seperti yang saya katakan, hermeneutik itu bagaikan mengelola makannya enak sehingga orang lain senang untuk menikmatinya dan kembali dia untuk datang, ya, karena makanannya enak. Kemudian dilihat penyajiannya, yaitu khotbah, ya, penyajiannya bagus, mudah dipahami, mudah dimengerti, karena dilihat penyajian itu menentukan juga, yaitu namanya khotbah, ya. Nanti mungkin itu semester depan kita kali masuk ke mata kuliah homiletika, kan begitu, ya. Oke. Itu saja, maka tugasnya, Bapak Ibu, tugasnya latihan pengamatan di rumah, Roma 10 ayat 1 sampai 4. Oke, jadi gini, ini harus lengkap, bukan hanya hukum-hukum struktur, ya. Jadi mengharmonisasi banyak tugas. Kalau di extension ini tidak sebanyak di kelas reguler. Kalau kelas reguler setiap minggu memberikan tugas. Setiap minggu berikan tugas. Untuk saya mau lihat evaluasi kemampuan mereka sejauh mana, kan gitu ya. Mengerti dan juga ada hasil, ada perubahan, ya, yang kita lihat. Nah, ini untuk kelas extension teman-teman, ya. Ini tugasnya bukan hanya hukum struktur ini. Perhatikan juga di Roma 10 ayat 1 sampai 4 ini dengan menggunakan 6 pertanyaan itu. Ya. Siapa? Siapa? Masih ingat? Siapa terus? Apa? Ya. Mengapa? Terus apa lagi? Ayo. Bagaimana? Ya, bagaimana? Terus? Kapan dan di Kapan? mana? Di mana? Di Gitu, mana? ya. Nah, gunakan 6 pertanyaan itu, ya. Oke, ini supaya mendorong kita untuk berpikir nih. Makanya membaca Alkitab ini kalau ngantuk, waduh, ini hati-hati. Berarti kita nggak menikmati, ya. Jangan sampai kita baca Alkitab itu ngantuk gitu, atau sambil nguap-nguap. Ya kan, baca Alkitab nguap gitu. Padahal itu kan Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui Alkitab. Nah, coba kita bicara di depannya pejabat atau presiden datang, lalu kita nguap-nguap di depannya. Pengawal istana nanti diusir kita, kan gitu. Jadi itu, ya, itu manusia. Ini kita, Tuhan sedang bicara kepada kita, mendengarkan khotbah, wow, ya, oh begitu. Aduh, itu kadang-kadang kalau saya khotbah di depan itu, saya lihat itu ke belakang itu, dan nggak ditutup pula mulutnya. Waduh, saya bilang ini benar. Kalau udah seperti ini, dipastikan tidak menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita menikmati firman Tuhan, titik awal itu sangat menentukan tuh. Titik awal itu menentukan. Pertama, persiapkan hati saya ketika sudah dengar tentang teks Alkitab, teks Alkitab, apa yang mau diceritakan ini tentang teks Alkitab? Penjelasannya, penguraiannya. Bahkan tadi ada tema, oh saya mau ikut tema ini. Dari tema ini, apa yang mau saya dapatkan untuk nanti mendapatkan pokok besar. Kalau kita sudah connect, terhindar ngantuk. Betul. Ya, kecuali lagi sakit gitu, ya. Nah itu. Apalagi firman Tuhan disampaikan, ya. Oke, lalu terakhir gunakanlah hukum-hukum struktur. Seperti yang sampaikan tadi, itu ada 17 hukum struktur. Belum tentu semua
itu ada, jangan diada-adain atau jangan dipaksakan. Kemungkinan dari 17 hukum struktur itu di ayat 1 sampai 4 ini pasal 10 kitab Roma ini sampai ayat 4, kemungkinan bisa saja hanya 3, hanya 4. Ada mahasiswa 17-nya dibuat, nggak ada hubungannya. Kan itu. Jadi saya melengkapi. Tidak usah juga dicantumkan yang tidak ada hukum strukturnya di situ dituliskan. Tuh loh ya. Nah, ada mahasiswa begitu tuh. Semua dituliskan kosong memang, kosong, kosong. Nah, kan kosong. Apa gunanya? Nggak usah. Ya, ingat-ingat, tidak usah. Jadi tuliskan aja yang ada hukum strukturnya. Entah itu mungkin tadi dikatakan adalah sebab akibat, atau itu tanya jawab, ya kan gitu ya, atau apa perbandingan, nah atau kontras yang lain. Itu aja yang kita lihat, itu aja masukin di situ. Jadi nggak usah harus jangan dipaksakan ya. Oke, ini tugas. Kira-kira paham ya, Bapak Ibu tugasnya ya. Nah, tugasnya nanti di ujian akhir semesternya di UASnya nanti itu tetap harus membuat lengkap. Lengkap itu mulai dari pengamatan, interpretasi sampai aplikasi. Itu nanti UASnya. Ya, jadi minggu depan kita sudah masuk dengan interpretasi. Ini baru pengamatan. Di pengamatan aja udah seperti ini ya, bagaimana dengan interpretasinya ya. Oke, nanti penafsiran di minggu berikutnya. Jadi saya tidak mau satu paksakan kita masuk ke situ dulu karena waktunya sudah sangat tanggung. Sudah tanggung ya. Oke, kecuali ada pertanyaan, silakan mengenai tugas atau mungkin ada juga hal yang lain yang mau ditanyakan. Silakan. Pak, berarti tugas ini untuk minggu ini ya, Pak. Berarti nanti kita kumpul dalam minggu ini. Iya, Diserahkan ke Bapak. betul, betul, betul sekali. Ya, Baik, Pak. Terima kasih. oke. Silakan, ada lagi yang lain? Saya udah paham ya tugasnya ya, sudah ya. Ya Pak, sudah Pak. Oke, Nanti saya susun Pak. Untuk saya nanti share ke grup Pak. oke, 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 oke. Baik. Jangan lupa ngisi absen ya, Bapak Ibu, karena saya nanti pada saat memberikan nilai akhir absen juga saya akan cek ya. Ini nih, itu pengaruh loh absen itu misalnya gini. Kalau penuh hadir itu nilainya 8. Ya, 8 ya. Tapi kalau dia kurang hanya 6 itu nanti mempengaruhi sekalipun tinggi di nilai UTS dan nilai UAS mungkin bagus. Tapi ketika rendah di kehadiran itu mempengaruhi ya indeksnya ataupun kumulatif dari nilai akhirnya kan begitu ya. Nah, itu diharapkan kita semuanya mengisi absen bagi yang memang ikut kuliah ya. Oke. Pak, Ya, silakan. Ya, gimana? di kolom komentar ada pertanyaan Pak Lumumba, Pak. Berarti coba. Yohanes 3 ayat 16 nggak dibuat lagi ya, Pak, katanya, Pak. Tetap dibikin. Bagi yang belum ya dibuat. Bagi yang belum ya. Nah, ya harus dikerjakan. Tuh ya. Tadi sudah dikasih bayangan tadi ya. Artinya sudah dikasih tahu beberapa pertanyaan terjawab ya. Harus tetap Pak. Ya, bagi yang belum. Bagi yang belum ya. Oke, itu kan nanti berkurang nilainya ya. Ya. Nah, itu menjadi satu bukan hanya perkara nilai akademik tapi nilai yang kekal ya. Ya Pak ya. Ya, Pak. Ya, oke. Oke, kalau si Raid putar-putar itu panggilannya apa ya? Para ya. Kita Marta Rombo di sini. Apa panggilannya ya? Gitu ya. Udah, Bapak udah. Udah. Si Raid itu Ya, apa namanya siak kangen gitu ya. Nah, itu. ya. Betul. Nah. Oke, baik. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya pikir kita cukup sampai di sini. Serahkan kembali kepada Ibu Risma. Silakan, Ibu. Terima kasih Pak atas semua materi yang diberikan kepada kami. Sebelum kita menutup perkuliahan, dimohon kesediaannya Ibu Rinawati untuk memimpin doa penutup perkuliahan.
Terima kasih Bu, terima kasih Pak dosen. Sebelum kita menutup perjumpaan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah dalam pertemuan perkuliahan kami. Kami bisa belajar dengan baik. Tuhan memberikan kami Roh Kudus agar semua pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dosen kami bisa menerima dengan baik. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain di dalam Zoom ini. Kami mau istirahat. Tuhan menjaga melindungi kami dalam istirahat kami. Kami mau tidur Tuhan, sepanjang malam Tuhan melindungi kami, hingga besok pagi kami bisa terbangun dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Foto dulu ya, supaya nanti saya simpan ya. Buka kamera Ya, Pak. semuanya. Silakan buka kamera, saya foto. Sudah, dengan senyum yang manis, yang lebih manis ya. Jangan ingat tugas dulu ya nanti itu setelah selesai ya. Oke, baik. Kalau ingat tugas nanti jadi beban begitu ya. Jangan, harus sukacita. Oke. Ya, sebentar saya simpan dulu ya, simpan. Simpan. Oke, simpan. Oke, sudah. Selamat malam semuanya. Salam, tetap semangat. Tuhan berkati ya. Kasih Pak. Sampai Ya, ketemu Pak. lagi. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak. Salam. Tuhan Shalom. memberkati. teman-teman. Sampai ketemu, teman-teman. Selamat malam Pak Gilbert. Selamat malam Bapak.